berikan kepada CEO Beyond Combat, Sel. Ini adalah waktu yang saya tunggu-tunggu hari ini, press conference, main fight and co-main fight, Beyond Combat Showbiz volume 3. Akhirnya kita akan melihat perjuangan dari main fight dan co-main fight kita. Ini nggak main-main, mereka akan memperebutkan. Di sini ada 2 sabuk Beyond K1 pertama dan juga sabuk ISKA nasional pertama yang pernah diperebutkan di negeri kita, Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita buat kalian semua yang mau nanya-nanya yang ada di sini, teman-teman media, teman-teman fans, bisa tanya di sini apapun yang kalian mau tanya according to the fight. Jadi kita akan lihat ini dari semua persiapannya. Di sini kita udah ada para coaches. Jadi kita akan lihat mau tanya tentang fight, komen fight kita dari Auret dan juga Mike, dan juga bisa ditanya langsung tentang Randy dan KJ persiapannya gimana, targetnya apa yang mau dilihat dan lain-lain. Silakan. Oke, now kita berikan kepada Sekretaris Jenderal dari ISKA Indonesia, Ibu Imelda Lidan, untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama saudara Yosua Estelos selaku promotor dari Beyond Combat, seluruh panitia dan segenap pertandingan. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian sehingga acara besok boleh berlangsung dengan aman dan lancar. Saya, Imelda Dinar, mewakili Combat Pro Indonesia, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya big event combat ini. Pertama kalinya loh ini di Indonesia. Satu arena, 2 section, 2 cabur yang berbeda, boxing dan kickboxing. Tapi kami punya visi dan misi yang sama. Kebangkitan combat sport di Indonesia. Tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi karena Tuhan izinkan. Terima kasih untuk pertama kalinya langsung sabuk nasional ISKA Indonesia. Saya sangat terharu. Sekarang waktunya kebangkitan untuk combat Indonesia. Harapan saya di masa yang akan datang, Beyond mau gitu loh bikin multi cabur di satu arena. Sekarang baru 2 cabur nih, kasih PR sama Selo sama Beyond multi cabur. Caranya gimana? Dukung tiketnya, Mantap. pay-per-view-nya, supaya eventnya berjilid-jilid nggak berhenti sampai di sini. Oke, kali ini Beyond Combat menggelar tinju dan kickboxing di satu arena. Selama ini kita tahunya ada juara dunia Indonesia di boxing aja. Nanti internasional kickboxingnya dari Beyond. Amin, amin, saudara-saudara. Oke, untuk petarung saya ucapkan selamat bertanding. Junjung tinggi sportivitas. Tunjukkan seberapa besar niat kalian untuk jadi pemenang dan seberapa keras kalian berlatih selama ini. Tunjukkan Anda layak ada di panggung Beyond Showbiz Volume 3 ini. Mari kita sama-sama sukseskan event besok. Saling menjaga tata tertib. Jangan ada yang membuat keributan atau saling memprovokasi. Itu saya minta dengan amat sangat untuk semua ornamen, supporter, dan penonton. Sehingga acara besok bisa terselenggara dengan aman dan nyaman. Let's make a history. Salam olahraga. Oke, kita kembalikan kepada Selos. Mungkin bisa diceritakan sedikit antara matchmaking antara Mike dan Loren yang menjadi gebrakan baru industri combat Indonesia. Mike dan Loren, jadi dua-duanya sama-sama minta fight ya. Jadi abis itu gue pikir kayaknya nih satu kungfu panda sama satu kailung buah adu aja deh gue bilang. Dua-duanya punya basic di tendangan. Bang Loren 7 tahun di Muay Thai, Mike itu sabuk hitam Taekwondo. Jadi kita akan lihat pasti akan banyak tendangan-tendangan ke bawah, tengah, ke kepala. Jadi itu pasti sangat brutal karena mereka bermain di 90 kg ya.
Jadi kita lihat aja, kita doakan semua fighter bisa deliver karena apa dayanya persiapan kalau misalkan kita nggak dukung mereka pas lagi nanti pas fight. Jadi semuanya saya harap enjoy, tidak ada cedera yang berarti, tapi semua orang benar-benar bisa menikmati. Ini adalah kebangkitan combat sport di Indonesia. Terima kasih. Alright. Dan untuk the main event antara KKJ dan Randy. Ini sampai semua orang di komen bilang ya, 2 tahun, 2022, fast forward 2024, besok 22 Juni 2024. Yang satu 9 kali nasional Muay Thai champion. 8. Lu salah bio Instagram lu. 8. Oh ya, 8 kali nasional Muay Thai. Nih, emang galak semua ya. Ya, 8 kali nasional champion. Dan juga yang satu 2-0 Muay Thai MMA. Dari manusia harimau, main drama sinetron cinta. Besok kita akan nonton mereka adu pukul, adu tendang, dengkul terbang, dan lain-lain. Semuanya di Beyond Combat Showbiz 3. Full match ada di pay-per-view video ya. Alright. Jadi kita benar-benar lihat besok mereka, jadi dari seluruh orang 275 juta orang di Indonesia yang berkesempatan pertama kali dapat sabuk ini cuman Randy Pangalila sama KJ Jackson Carmelo. Jadi ini sangat luar biasa. Ini adalah bentuk kebangkitan crossover. Ini akan mematahkan stigma-stigma. Artis lawan artis. Atlet lawan artis. Yang satu atlet mau jadi artis, yang satu artis mau jadi atlet. Kita lihat besok karena ada Beyond Combat Showbiz 3. Oke, udah cocok. Ya susah, make upnya juga susah sih. Tidak bisa bicara. Lanjut dong. Oke, sebenarnya ini bukan hanya fight antara fighter-fighter yang di atas stage ini, tapi juga fight antara coaches terbaik Indonesia, Rudy, Golden Boy, dan Mustadi. Oke, kita lempar ke para coach terbaik Indonesia ini. Silakan, Cel. Oke, Bang Mustadi. Gimana persiapan untuk mengomentari pelatihnya atau atletnya nih? The whole event, the whole fight. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Mustadi Aneta, pelatih dari Randy Pangalila dan sekaligus juga pelatih buat Loren. Kali ini saya yang bicara untuk Randy Pangalila. Persiapannya dia lakukan, dia panggil saya 2 tahun yang lalu. Lalu dia bilang sama saya, Coach, fight ini someday pasti terjadi. Kalau saya tidak persiapan dari sekarang, maka saya nothing. Nah, 2 tahun itulah yang saya buat Randy, seorang aktor, seorang artis, bisa jadi benar-benar seperti atlet. Ya, sekarang saya melihat dia tidak seperti aktor lagi, karena sudah bisa menyaingi level atlet nasional. Dan kemarin itu untuk ini 4,5 bulan full latihan, 1 hari 2 kali. Begitu. Oke, lanjutnya Coach Rudy, Golden Boy. Oke, ya Rudy Golden Boy. Saya mau komentari mengenai pertarungan ini. Saya pelatih dari KJ juga dari Mai. Untuk latihannya mantap. Saya udah melatih KJ shooting dan lain-lain biar dia menjadi artis nanti. Tetap game plan udah saya set. Tinggal dia mempraktekkan game plan sesuai game plan. Ya saya yakin pasti bisa menang. Kalau sesuai game plan. Lalu untuk Mike ya emang ada kendala di berat badan. Karena emang berat Mike jauh banget dari 126 ke 97 tadi ya. Itu emang kendala kita banget. Kita juga mesti ngelatih skillnya dia juga, karena emang basicnya lebih enak latih yang dari kelas kosong gitu dibanding yang udah ada isinya. Jadi itu juga salah satu kendalanya. Tapi ya tetap aja kita akan bikin sejarah nanti from zero to hero. Oke, kita lempar ke floor untuk pertanyaan for the co-main event and the main event for Beyond Combat Showbiz volume 3. Silakan, teman-teman media. Oke, Izardo dari Radio Tempur.
Sekali lagi kenalin gue Sardo dari Dewa Tebur. Pertanyaan gue untuk Mike, ini pertanyaan nyantai-nyantai aja karena gue yakin setelah ini pertanyaannya bakal pedas-pedas. Mike, pertama gue mau bilang selamat udah ngalahin neraka wake up. Nah pertanyaan gue sederhana aja, selama lu di neraka wake up itu apa makanan yang paling lu idam-idamkan dan udah lu makan belum? Kira-kira. Bicak ayam busuk. Oke, ulangin lagi, bagus. Udah sekali aja nanti dia. Apa nanti kita tukar invoice 5 juta ya? Boleh dong, satu lagi. Silakan. Sekarang buat Bang Lauren. Bang Lauren, di face to face kesepakatannya adalah 97 kg. Tadi Mike 97,75. Nah, kelebihan 0,75 kilo ini membuat taruhan itu tetap on atau bagaimana? 10 juta rupiah. Apa yang Jadi perjanjian nyawa kan 95. Saya lama di dunia cutting lah gitu. Usia saya mungkin semua orang udah tahu. Saya lihat dan saya analisa ini dari 100 sekian kilo ke 95 nothing, nggak bisa. Saya kasih dispensasi 97 kan, dan itu saksinya brother radio tempur. Dan ternyata tadi luar biasa, sampai loh, dan itu DM dan WhatsApp saya itu gila. Big respect untuk Mike sampai di 97, walaupun memang iya 97,75. Ya saya kembalikan lagi yang ada penalti yang pakai semacam money itu yang dia salaman sama saya, ya saya kembalikan lagi sama dia. Saya nggak terlalu mikirin duit itu sih. Cuman saya big respect dan semua rasanya sangat memberikan respect kepada Mike bisa menurunkan berat badan 20 lebih kilo. Setuju, betul. Mantap. Tapi satu hal saya juga bilang gini, Mike, jangan jadi excuse ini ya. Lu jadi lemas segala macam di ring. Kita kasih jual beli pukulan, jual beli tendang. Let's go. Itu dalam hati. Semoga besok memberikan hasil yang terbaik di pertandingan. Alright. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sabil Pasha. Halo semuanya, pertanyaan saya untuk Randy dan KKJ. Dengan cara apa Randy dan KKJ akan mengambil sabuk di depan kalian? Apakah dengan unanimous decision, atau KO, atau TKO? Dan kalaupun KO atau TKO, dengan cara apa dan di ronde berapa? Terima kasih. Oh, detil langsung. Mau kayak gimana nih? Oke, mulai dari kakaknya dulu. Silakan. Apakah bakalan unanimous decision atau KO atau TKO dan di ronde berapa? Kaji. Ini sudah nggak apa-apa. Sesuai gameplaynya main secepat mungkin, full power selalu dari ronde 1. Jadi kalau misalnya kepancing ya pasti KO. Kalau tidak, berarti kakak nanti bagus. Udah. Jadi plannya tetap di ronde pertama bisa menjatuhkan Randy Pangalila. Emang mainnya gitu. Oke, Randy, what are you gonna say about that, man? Wah, kalau memang dia mau main keras di ronde pertama, saya sudah punya banyak cara untuk meng-counter itu. Jadi kalau memang dia game plan-nya itu, menurut saya itu sangat tidak wise karena kemenangan cepat akan jatuh ke saya. Oh, jadi kedua fighter ini planningnya untuk KO di ronde pertama. Only on Beyond Dominant Service Volume 3. Oke, pertanyaan berikutnya dari Flo, silakan. Oke, dari Evelyn. Koko Deji, Koko Petra. Ayo Koko Deji. Oke, thank you. Pertanyaan buat Coach Rudy. Coach Rudy baru, kalau saya nggak salah dengar, kalau saya nggak salah ingat di pertemuan pertama baru ketemu KKJ dan baru mati KKJ itu 2 minggu sebelum pertemuan pertama. Jadi kalau sampai sekarang baru 1 bulan, 1,5 bulan. KKJ itu punya challenge untuk naikin berat badan, jadi targetnya ke 66. Tapi kita tahu semakin keras latihan, semakin sering latihan, berat badan malah turun, susah naiknya. Gimana sih coach? Cuman punya waktu 1 bulan, 1,5 bulan, apa KKJ udah jago, ya udahlah persiapannya biasa-biasa aja kayak gitu. Atau disiksa, makin disiksa berat nggak nyampe.
gimana sih challenge-nya, bisa share sedikit nggak ke media? Gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Saya jawab. Untuk program memang kemarin setiap latihan KKJ selalu mengalami penurunan kurang lebih 3-4 kilo. Bahkan dia sempat mencapai 61 kg. Waktu datang ke Golden Camp sebelum latihan dia 65, pas kita habis latihan langsung 61, dan saya sih udah menyarankan ya, ini nggak promosi ya, harusnya minum gainer juga gitu ya. Dari mana gainernya? Ya, harusnya ada gainer juga ya kan. Jadi berat badannya juga cepat naik, dan juga emang waktu preskon pertama itu baru ketemu KKJ, itu kita baru 2 kali latihan nggak masalah ya. Jadi, nah, terus ya ini mungkin sibuk banget, sibuk untuk latihan, tapi kita sudah berlatih lewat telepati dan mimpi. Intinya game plan sudah saya kasih, good luck. Oke, metode pertama kali kita dengar metode telepati dan mimpi. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenalkan, nama saya Rafiq dari media Beyond Combat, ingin bertanya untuk KKJ. Ini kan pertama kalinya KKJ main tendangan di berat 67 kg, di mana powernya bakal jauh lebih gila dibanding sebelumnya. Apakah karena ini KKJ bakal jauh lebih brutal dibanding saat pon dulu? Ya, ini memang pertama kali main di kelas 67 ya. Powernya pasti nambah, tapi kalau sebrutal kayak di pon kayaknya iya sih. Karena kali ini tidak pakai singgah, tidak pakai apa-apa, jadi main pro. Jadi paling akan lepas semuanya 100%. Alright, pertanyaan berikutnya. Oke, dipersilakan. Halo, perkenalkan, saya Sadam dari media Iska. Izin bertanya untuk karirnya dulu ya. Jika berhasil menang di event sabuk nasional ini, apakah ada niatan lain untuk ke jenjang yang lebih serius seperti Iska Asia atau juara dunia? Lalu pertanyaan kedua untuk KKJ, apakah ada kesulitan beralih dari Muay Thai ke kickboxing? Nah, ini terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab. Yang pasti untuk saat ini fokus saya kepada satu tujuan dulu, yaitu belt yang ada di depan saya. Saya tidak mau fokus saya terpecah belah. Tapi kalau pertanyaan simpel seperti ini, mungkin untuk sementara ini saya hanya bisa menjawab. Kedepannya saya punya impian besar untuk Iska di Indonesia, terutama semenjak Iska bergabung dengan Beyond Combat di volume ketiga ini. Saya berharap kedepannya Beyond bisa menjadi rumah untuk Iska, dan atlet-atlet kickboxing berbakat muda di Indonesia bisa semakin banyak dan bisa berkembang di Indonesia hingga bukan cuma di nasional, tetapi di Asia dan juga internasional. Thank you. Oke. Dari tadi kita ngomongin kickboxing, dan kita akan jelaskan dulu. Kita akan jelaskan dulu rule dan regulation dari kickboxing. Silakan Ibu Imelda. Oke, sebentar ya. Ada sedikit technical meeting singkat aja, sekalian sosialisasi rules untuk para penonton. Jadi tidak ada protes, tidak ada gimmick-gimmick apapun di sini. Semua pukulan boxing diperbolehkan, sampai yang Superman punch, spinning back fist. Yang tidak boleh itu menyapu, membanting, dan elbow. Gaya Muay Thai dilarang 3 hal itu. Oke. Lainnya boleh, tendangan-tendangan boleh. Lalu yang tidak boleh lagi, sencai itu, cartwheel, kick. Ketika tangannya ada di bawah itu tidak boleh, itu jadi ilegal. Serangan yang diblok, serangan yang tidak masuk dengan sempurna ke arah target tidak dipoin walaupun menimbulkan seperti jatuh atau damage atau goyang, pukulan atau tendangan. Lalu tendangan lurus ke tungkai kaki tidak boleh, tendangan menusuk ke tungkai kaki tidak boleh. Yang boleh itu push kick diaplikasikan ke pinggang ke atas sampai ke kepala itu boleh. Pinggang ke bawah tidak boleh ada tusuk-tusuk tendangan kaki itu. Lalu aba-aba wasit break, wajib mendengarkan aba-aba wasit. Ketika wasit bilang break, mundur 1 langkah baru langsung serang kembali.
Ketika stop, harus stop. Tunggu abang-abang wasit untuk fight kembali, baru boleh fight. Ketika dibilang stop, kami masih melakukan serangan dan itu masuk, itu bisa menyebabkan potongan poin atau diskualifikasi. Lalu akan ada minus poin 2 kali, yang ketiga kali sudah diskualifikasi. Itulah pentingnya untuk mendengarkan instruksi dari wasit. Saya harapkan juga cornerman, official atau pelatih bisa bekerja sama dengan baik, tidak mengganggu jalannya pertandingan dengan memukul-mukul arena ring atau berteriak-teriak sampai mengganggu jalannya pertandingan. Tidak boleh menginterupsi wasit. Lalu tidak boleh ada supporter yang merangsek maju ke daerah penjurian penilaian. Ketika itu terjadi akan saya stop pertandingan sampai kondusif. Kita se-strict itu rules-nya. Oke, baik, terima kasih. Oke, itulah rule dari kickboxing ISKA Indonesia. Nah, kembali lagi ke KKJ. Dengan rule kickboxing, apakah akan menjadi kendala? Karena gimana pun juga KKJ basicnya Muay Thai dan udah biasa main elbow. Oke, silakan. Kalau kendala sih kayaknya tidak ada kendala sama sekali karena emang style mainnya saya tuh sebenarnya dulu tuh awalnya mau pukul tendang. Jadi kalau soal beda basic atau rules kayaknya aman aja. Elbow itu bisa disimpan gampang. Silakan. Maaf, ada sedikit tambahan. Clinch itu ilegal. Hanya boleh melakukan clinch untuk melakukan 1 kali serangan knee, setelah itu lepas. Ketika melakukan tangkap kaki atau tangkap tendangan juga boleh, tapi disertai dengan serangan langsung. Ketika di-delay tangkapan kakinya lalu kakinya dibawa, dipindah atau didorong, diangkat ke atas, itu menjadi satu pelanggaran dan itu ilegal. Clinch ke pinggang juga dilarang. Jadi ini benar-benar kita akan bermain bersih, tunjukkan art of kickboxing yang sesungguhnya, no clinch. Jangan dipakai untuk istirahat. Terima kasih. Alright. Oke, kita kembalikan lagi kepada fighter-fighter kita. Silakan dimulai dari Mike. Apa yang mau disampaikan ke Indonesia dan ke halayak penonton Beyond Combat Showbiz Volume 3 besok? Oke, yang pertama, kenapa saya sefokus itu untuk menurunkan berat badan saya sampai 97, walaupun masih 97, karena yang saya tahu itulah salah satu cara untuk respect lawan saya. Jadi bukan karena A, B, C, ya, karena saya sangat menghargai Bapak lawan yang di ujung sana. Saya sampai tadi pagi itu masih narik tim sauna dengan kondisi yang udah nggak jelas. Karena yang saya ingat itu hanya muka lawan saya, sebesar itu respect saya ya. Dan untuk kedepannya saya berharap semua bisa weigh in dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, Mike Simanjunta. Dilanjutkan ke Lore Rutagalu. Apa yang mau disampaikan kepada halayak pencinta Beyond Combat besok, pertandingan besok di Beyond Combat Volume 3? Jadi ini apa ya? Saya itu passionnya binaraga nasional, bukan binaraga kaleng-kaleng. Jadi yang sudah saya pelajarin Muay Thai 7 tahun hanya bergeser sedikit ke kickboxing. Penyesuaiannya, saya mau mengajak ke semua penonton, kalian akan melihat sosok binaraga bertarung tidak dengan kekakuan, si paling kaku. Tidak dengan kekakuan itu, kalian akan melihat sosok binaraga bisa salto juga. Dan akan menunjukkan permainan terbaik, proses latihan yang sudah berbulan-bulan, semua pasti ada masalah, mau cedera, mau apa segala macam. Tapi puncaknya besok, dalam nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Pulang Kaposo, Mike Simanjunta, let's go besok bermain, melompat, kita keluarkan semuanya, apapun itu, baku pukul, baku tendang, jual beli, siram, let's go! Saya pastikan Bang, saya pastikan Saya akan kembali normal besok. Jadi saya ingin abang juga memberikan yang terbaik untuk saya. Kalau emang bisa dikawin, kawin lah. Kalau bisa. Kalau bisa. Gimana, Kurlan?
maksudnya KO-in di atas ring gimana? Dia bilang kok jadi pesimis. Nah, gitu. Enggak, maksudku gini. Abang jangan kendor bang, karena mungkin hari ini aku lemas. Aku mau abang juga kasih yang maksimal besok. Kalau bisa abang kawin aku, kawinkan lah. Kalau bisa. Dapat bonus gak? Kalau tahu ini pas kuliah. Kau itu ya ditantang. Oh iya, berarti ditantang maksudnya. Lu bisa kawin gua gak? Kira-kira gitu ya? Oh, lu jual ya udah gua siap, gitu maksudnya ya? Oke, siap. Let's go, mari bermain, Mike, besok. Let's go. Oke, perebutan sabuk K1 Beyond Combat antara Mike Simanjuntak dan Loren Hutagalo. Oke, next kita berikan kepada Randy Pangalila. Apa yang mau disampaikan buat seluruh Indonesia dan pencinta Beyond Combat untuk pertandingan besok? Yang pasti thank you untuk supportnya kalian semua. Tanpa kalian semua, tanpa antusias kalian semua, ini juga tidak akan terjadi. Thank you untuk Beyond, thank you untuk video, semua sponsor yang sudah membuat acara ini menjadi berjalan. Luar biasa sekali. Besok kita akan mencatat sejarah. Saya sudah berlatih keras selama 2 tahun. Besok kalian akan melihat performa terbaik saya. Jangan sampai lewat. Alright, pastikan nonton di Dennis Indoor Senayan besok dan live on pay-per-view on video. Oke, KKJ, apa pesan dan juga semangatnya buat teman-teman semua di rumah untuk nonton besok di Beyond Combat Volume 3? Pesannya paling terima kasih juga untuk Kakak Celos Ganteng karena dia sudah jadi promotor yang baik untuk atlet. Dia punya video juga mantap. Terus terima kasih juga untuk yang sudah datang di sini, wartawan, terus teman-teman, keluarga, semua desain yang sudah dukung kita untuk ada event ini. Thank you terus banyak. Itu saja. Oke, KKJ dan Randy Pangalila for the first ISKA Indonesia National Title Bout. Oke, silakan. Ini pertanyaan lagi ya. Ini ada komen nih. Ini top komen nih di sini nih. Bang Redbang, Kaji pasti kalah deh kalau nanti berubah jadi manusia harimau. Wah, gimana? Los ini semua gara-gara lu Los. Gara-gara lu manusia harimau, TikTok gue isinya manusia harimau sekarang. Itu udah tamat. Tapi nggak apa-apa juga, siapa tahu ada sesi bedanya. Mana tahu abis ini singanya beneran gak ngaku ya kan? Saya ngerti sumpah. Itu film saya tidak nonton juga jadi. Ya, mama sama nenek suka sekali sama kakak Randy. Sering nonton dia. Salam untuk mama dan neneknya. Ini lagi God bless di rumah. Barusan Bang Randy ngomong pakai bahasa Inggris. Salam buat mamanya, sama neneknya. God bless, besok Kaji saya kawin gitu. Gimana tuh? Tadi barusan saya baru translate. sumpah dibilang gitu. Iya. Demi apa? Kok nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Saya Lihat tipu dong. tidak. Betul. Demi apa? Betul. Itu kamu bicara juga tapi. Bicara. Terus ada. Wah, masa kok diam? Mimpi. Iya, mimpi sekali. Ini. Oke. Ya udah, tepuk tangan buat semuanya. Ada mau tanya lagi? 2 pertanyaan saya kasih. Rajaden. Oke, silakan. Rajaden mau 2 pertanyaan lagi. Jadi, Raja deh. Besok komentator kita nih, Raja deh. Tepuk tangan dong, baru balikan sama ceweknya nih, asik. Ganteng juga. Halo guys, the mic. Gantian mic. Di sini kan mic paling baru ya. Tujuan terbesar mic buat rumah ini, mic ini kan sebenarnya buat perubahan untuk diri sendiri. Selain respect sama Bang Loren. Pertanyaannya, pas fight ini selesai, Mike bakal lanjut di dunia combat sport atau balik ke kehidupan normal kayak biasanya? Terima kasih. silakan Mike. Tujuan akhirnya ya akan terus melanjut fight, karena setelah fight ini gua akan tetap latihan di Golden Bear secara rutin sama coach Rudi. Jadi kalau ada opportunity yang bagus ya. Oke, sebenarnya keajaiban hadir di Beyond Combat. Mike yang dari komentator jadi fighter.
Jaden dari fighter jadi komentator only on Beyond Combat. Oke, berikutnya silakan. Rosary. Pertanyaan untuk KJ. Nah, sebelum mohon maaf Bang Randi, tapi untuk KJ, kalau memang mama dan nenek KJ suka dengan Bang Randi ini, apa KJ tidak sakit hati kalau bisa Bang Randi ini hancur dulu? Nanti kan takutnya mama dan nenek KJ melihat sedih. Kayak boya-boya, mohon maaf untuk saya. Awalnya itu sempat kepikir sih, cuman balik lagi, aduh Anjir ini dia sudah ambil resiko untuk jadi fighter, jadi mau tidak mau sampai kita pusap Cima pusap, jadi mau tidak mau harus terima resikonya. Itu resikonya kalau jadi fighter itu udah pasti biru-biru, lebam, pecah, mungkin ada bantuan oksigen, kalau tidak bisa napas tiba-tiba itu udah resiko ya, itu sudah resiko, betul, itu sudah resiko. Oke, pertanyaan berikutnya, Babayo. Rian mau nanya Rian. Asik Rian Garcia nih. Ini katanya cuma mau ngasih semangat buat Bang Mike. Ini besok udah mau tanding ya. Katanya semangat buat Bang Mike, kasih semua pukulan, terus kasih tendangan juga, ambil regular, sama kalau memang nggak bisa pukul nanti biar Bapak yang pukul. Oke, siap. Soalnya sering masih berubah, sering masih berubah. Berarti itu pertanyaan buat coach kita yang di ujung. Dapat. Kata Babayo, jawab. Jawabannya Coach. Apa tuh? Pertanyaannya? Tanya lagi tuh. Apa pertanyaan Babayo? Oke, besok Bang Loren akan videoin Bang Mike. Harus semangat Bang Mike. Ngambek dia. Gak terima katanya. Jangan macam-macam sama abang saya, karena nanti saya kena jack sama dia. Oke, mungkin nanti kalau Tuhan mengizinkan saya menang, saya akan call out Babayo. Saya udah analisa, udah pantau-pantau 1 tahun terakhir ini Babayo. Let's go, Babayo. Ada pertanyaan lagi, Forlan. Oke, blok Forlan, silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan buat Kak Kece sama Randi. Kalau seandainya di antara kalian mau pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Kak Kece atau Kak Randi menang, kalian mau kalau siapa? Begitu. Saya tidak mau kalau siapa-siapa. Aziz Salim kali. Paling mungkin di blok Islam kan. Aziz Salim. Aziz Salim. Tidak tahu, saya tidak mau kalau siapa-siapa. Paling banyak yang menang saya jadi. Saya tidak peduli. Atau Kakak Randi, setuju nggak? Apa tuh? Nggak tahu tuh, katanya Kaji mau banget tuh Aziz Salim. Wah, aduh. Kan ini dream fight dulu nih. Ini dream fight gua. Itu dream fight gua. Wah, gokil. Itu bakalan keren sih kalau di Beyond 4. Kalau gua tadi pertanyaannya Bang Fablan, seperti yang tadi gua udah jawab, saat ini gua fokus sama satu tujuan. Kita lihat nanti ke depannya, yang pasti saat ini adalah sabuk ISKA nasional ini. Thank you. Oke, mungkin terakhir dari Celos penutup untuk partai main event dan main event partai besok Beyond Combat Showbiz Volume 3. Sebelum saya tutup, saya mau jawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanya. Ada pertanyaan, Bang, bisa nggak besok beli pay-per-view-nya? Bisa.
Cuman saya nggak rekomen karena ada kemungkinan kalian tuh ketika trafficnya penuh pasti akan ada trouble. Yang kedua, ada yang nanya, Bang, apakah kalau misalkan datangnya telat bisa langsung tukar tiket gak? Bisa. Jadi kita akan close gate itu jam 7.30 malam. Jadi fight akan terus berlangsung karena biar orang gak lalu lalang kita akan close gate jam 7.30 malam. Sisanya seperti itu. Lain kata saya mohon maaf. Pokoknya saya mau berterima kasih juga kepada pertama banget Tuhan Yesus Kristus sudah kasih kesempatan buat kita semua di sini bisa duduk, bisa benar-benar enjoy. Terima kasih atas tenis Indoor Senayan, terima kasih atas pendidikan yang bisa terjadi, Mike Lawrence bisa terjadi, semua fight undercard bisa terjadi. Terima kasih atas coach-coach semua yang di sini mau membagi badannya, membagi hatinya buat semua fighter yang ada di sini. Kita besok akan melihat the art of combat sport, benar-benar bagaimana orang yang dari manusia biasa jadi manusia super, di mana mereka cuma fokus gimana caranya enhancing their own ability, their own fisik gitu. Jadi kita akan lihat besok, pokoknya stay tune terus. 22 Juni akan jadi sejarah bahwa Indonesia benar-benar akan jadi hub and hub combat sport di Asia. Terima kasih buat kalian semua, terima kasih untuk supportnya, terima kasih KTPI, terima kasih ISKA, terima kasih ICB, terima kasih WBC, pokoknya buat kalian semua. Terima kasih. Oke, pastikan besok hadir di tenis Indoor Senayan dan get the live on pay-per-view on video. Oke, silakan semua fighter untuk berdiri dan juga coach untuk berfoto sejenak. Dan dengan foto session ini, that's a wrap for the weigh-in session and press conference of Beyond Combat Showbiz Volume 3 in collaboration with Evelyn, sponsored by Hotel, sporting partner Yellowfin Kitchen, Adidas Combat, Extra Job, and the NA Sport. This event live for pay-per-view on video. Indonesia, we'll see you tomorrow on Beyond Combat.